Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Alfira dari Prodi di 3 Gizi. Sini saya akan menjelaskan kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Poin yang pertama yaitu pengetahuan ilmu empiris dan filsafat. Manusia adalah makhluk berpikir animal rasional. Dengan kemampuan pikirnya, manusia memiliki pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil penggunaan panca indera, dan tingkat kebenarannya dapat dibuktikan dengan pikiran atau rasio. Hal ini berbeda sekali dengan kepercayaan dengan keyakinan. Misalnya, anggapan bahwa ras kulit putih lebih cerdas daripada ras kulit lainnya. Anggapan itu tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kepastiannya, sehingga tidak dapat disebut sebagai pengetahuan. Pengetahuan manusia ada yang diperoleh secara spontan dan ada juga yang diperoleh secara sistematis atau reflektif. Pengetahuan spontan diperoleh manusia secara langsung berdasarkan hasil tangkapan indrawi. Jadi pengetahuan spontan diperoleh berdasarkan fakta atau stimuli indrawi. Contohnya itu melihat, mendengar, merasakan, dan sebagainya. Misalnya, Anda mendapatkan suatu pengalaman. Anda harus mempertanyakan mengapa suatu hal tersebut bisa terjadi, apa akibatnya, dan bagaimana solusinya. Tatkala Anda memperoleh jawaban atas pertanyaan itu, maka Anda sudah memperoleh pengetahuan. Dan selanjutnya Pancasila sebagai pengetahuan merupakan pengetahuan yang reflektif. Proses penemuan Pancasila ini diperoleh melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai ide atau gagasan, peristiwa dan fenomena sosio, kultural, dan sistem religi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami dari sisi verbalis, konotatif, denotatif. Contohnya itu pengetahuan verbalis berdasarkan pada kata-kata atau ucapan. Misalnya dalam pidato dalam upacara orang mengatakan bahwa nilai ketuhanan telah menuntun manusia pada perilaku yang bertanggung jawab. Poin yang kedua, kebenaran ilmiah dan Pancasila. Pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran, maka apabila pengetahuan diperolehnya adalah benar, pengetahuan manusia diperoleh melalui proses yang dimulai dari awal, tengah, akhir. Akhir proses pengetahuan manusia diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang benar. Teori kebenaran itu ada 4. Yang pertama, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, yang ketiga, teori kebenaran pragmatisme, yang keempat, teori kebenaran konsensus. Poin ketiga, ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan usaha manusia untuk memahami kenyataan berdasarkan pengalaman secara empirik dan reflektif. Syarat pengetahuan dikatakan sebagai ilmu. Pertama, berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat umum atau universal. Objek terdiri dari 2. Yang pertama, objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan kajian dalam pencarian kebenaran ilmiah. Dalam membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah dapat bersifat empiris dan non-empiris. Objek formal yaitu pendekatan dan titik tolak dalam mendekati objek material. Objek formal dalam membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yuridis, politik sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Maksudnya itu setiap ilmu harus memiliki metode. Metode artinya seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek materialnya untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Metode ilmiah ada beberapa macam, tergantung pada objek dikaji, diantaranya sosiologi, disurvei atau kuantitatif, dan ground research atau kualitatif. Filsafat metode analisis sintesis menguraikan dan memerinci pernyataan sehingga jelas maknanya lalu disimpulkan. Metode induksi, metode berpikir dari hal-hal atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduksi, metode berpikir yang bertolak dari hal-hal atau pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode hermeneutika yaitu metode menafsirkan untuk memperoleh makna yang terdalam atau hakikat yang ditafsirkan. Yang sistematis. Sistematis merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat yang bagian-bagian yang berhubungan dan ketergantungan.
Pemahaman Pancasila harus merupakan kesatuan dan keutuhan. Sila-sila Pancasila disusun secara logis sehingga membentuk pemikiran yang sistematis, notonagoro atau hierarkis piramidal, yang bersifat umum atau universal, yaitu kebenaran suatu pengetahuan ilmiah relatif berlaku secara universal atau tidak terbatas ruang dan waktu. Kajian terhadap Pancasila dapat ditemukan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Yang keempat, bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila dalam arti rumusan Pancasila dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai ciri. Yang pertama, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan kesatuan, bukan komplementer. Yang ketiga, unsur Pancasila tidak dapat ditambah atau dikurangi. Pancasila sebagai sistem nilai disusun berdasarkan urutan yang logis. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kelima yaitu refleksi terhadap kajian ilmiah tentang Pancasila di era global. Kajian ilmiah tentang Pancasila sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut. Notonagoro Diyakara merupakan tokoh atau ilmuwan yang mengawali pengkajian Pancasila secara ilmiah, populer, dan filosofis. Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila menghasilkan suatu telah yang sangat bermakna bagi perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun demikian, masih terbuka bahan dialog dan kajian kritis terhadap Pancasila sehingga diperoleh interpretasi baru untuk memperoleh makna terdapat dari sila-sila Pancasila. Artinya, Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku, sehingga seluruh komponen bangsa, terutama mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan intelektual muda dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa di era global. Di era global, dengan ciri dunia tanpa batas, dunia datar atau dunia maya, secara langsung maupun tidak langsung, banyak ideologi asing yang gencar menerpa masyarakat Indonesia. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat kita. Bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidupnya seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme. Materialisme dalam hal ini diartikan sebagai sikap hidup yang mengagungkan materi atau benda-benda. Ukuran keberhasilan atau kesuksesan seorang dipandang dari sudut materi yang dimiliki, contohnya itu uang, harta, dan benda kekayaan lainnya, sehingga sering mengabaikan etos kerja dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, lama-kelamaan orang menjadi kurang menghargai orang lain dari sisi spiritualitasnya. Seseorang dihargai karena kekayaan materi, bukan kekayaan batin yang dimiliki. Hedonisme adalah suatu paham dan sikap hidup yang mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi dengan orientasi pada pemuasan kebutuhan hidup secara fisik, seperti senang menikmati makanan mahal atau berkelas. Gaya hidup metropolit dengan dunia gemerlap di masa seks bebas, merokok, narkoba, minum alkohol menjadi bagian yang sering tak dapat dipisahkan. Gejala yang lain kecenderungan masyarakat Indonesia yang tampak menggejala saat ini adalah konsumerisme, yaitu sikap dan gaya hidup yang lebih senang berposisi sebagai pengguna atau konsumen daripada produsen. Kecenderungan konsumtif yang berlebihan ditandai dengan membeli atau memiliki barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan sekedar hanya diinginkan. Dengan adanya gejala tersebut, di atas semakin diperlukan sebuah kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Harapkan masyarakat kita semakin kritis dalam menentukan pilihan-pilihan pandangan hidup, sikap dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari budaya bangsa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki prinsip-prinsip hidup yang kokoh, orientasi hidup yang jelas dalam bersikap dan berperilaku sehingga tidak terombang-ambing mengikuti arus global. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.